Rindi pun lantas menyambut serangan yang tidak main-main itu. Dalam gebrakan awal, gadis ini berhasil menghantam lawan-lawannya. Melihat dua kawannya tak berdaya, dia pun meloncat dan menyerang Rindi Antika. Dan ternyata dalam beberapa jurus saja, dia dihajar habis-habisan oleh gadis pendekar itu. Mak Lampir marah besar. Menjelang lingsir wengi, di malam ini tampak beberapa sosok berpakaian gelap mengendap-endap tanpa suara. Tuan! Tuan, gudang senjata terbakar. Rotterdamse, sabotase. Ya. Bagaimana? Hah? Aman. Puspita, tolong berikan ini kepada Ki Mangun dan sampaikan salam kami kepada beliau. Ya. Hati-hati di jalan. Kalau ada apa-apa, selagi kamu masih di dalam markas, cepat kembali kemari. Ya. Ayo cepat, matikan apinya. Rotterdamse, ayo cepat. Cepat, bantu. Ayo cepat. Kopala teriak-teriak memberi perintah. Gelang. Sepertinya aku pernah melihat gelang seperti ini. Betul, ini milik Puspita. Mereka menemukan gelang. Puspita yang membakar gudang ini. Iya. Sini, ada apa? Ada yang penting. Ya ampun. Di situ kalian temukan? Betul. Berarti Opas itu tidak salah. Bahwa ia pernah melihat Puspita. Pasti. Kenapa? Aku curiga pada Nyitio. Perempuan itu. Pasti dia telah mencelakakan anakku. Hormat kami, Guru. Apa yang kau sedihkan, Gopala? Aku lihat wajahmu penuh mendung. Saya sedang ditinggal pergi anak saya, Guru. Kenapa? Ini, Guru. Ada apa dengan gelang ini? Itu gelang anak saya, Guru. Ditemukan di situ. Ayo cepat, padamkan! Sambil memegangi gelang itu, Mak Lampir menerawang. Kenapa, Guru? Tangkap anakku, hidup atau mati. Guru, selain Puspita, siapa lagi, Guru? 4 orang lagi. Nyitio Babutan Pui. Tangkap dia. Setelah itu kau akan tahu siapa yang membakar gudang ini. Cepat. Bagaimana? Sudah terbakar semua. Cari itu. Bawa ke sini. Cepat. Iya, Guru. Baik, Guru. Mereka lantas berangkat. Kamu yang membuat anakku membakar gudang. Kalian harus mati. Kopala naik pitam, lalu menyerang penuh nafsu amarah.
menyuruh menangkapnya hidup-hidup. Mereka harus dihukum mati. Iya. Gopala tak peduli. Tangkap! Nitiol lari. Benar-benar kamu, Pal. Seharusnya mereka tidak dibunuh. Mereka akan diperiksa malampir untuk penyelidikan. Bodoh! Semua mencelakakan anakku harus mati! Gopala kesetanan. Mak Lampir datang dan menghajarnya. Kenapa tidak mengikuti perintahku? Kau ingin aku bunuh, Gopala? Tidak, Ma. Tidak. Ampun, Ma. Karena keturutanmu. Sekarang kita tidak punya orang yang bisa kita tanyai lagi. Ampun, Ma. Ampun. Sekarang, kewajibanmu mencari tahu siapa sebenarnya yang membakar gudang senjata itu. Bukankah begitu, Tuan? Betul. Cari dengan informan dan laporkan secepat mungkin kalau sudah ditemukan pelakunya. Jangan bertindak sendiri. Kalau ada apa-apa, ingat itu. Ya, Ma. Kalau kau melanggar perintahku lagi, aku akan membunuhmu dengan cara yang sangat menyakitkan sekali. Mengerti, Gopala? Mengerti, Guru. Lakukan. Cari Puspita dengan orang-orang yang menyertainya. Sampai ketemu. Baik, Guru. Hah? Mak Lampir marah besar. Laki kasar itu tampak kesal. Itu kan, aku bilang apa? Ini akibatnya kalau kita mengikuti nafsu. Sudah, diam. Jangan dibahas lagi. Bukan membahas, cuma mengingatkan. Segala sesuatu itu mesti dipikir dengan kepala dingin. Kamu kan tidak. Sudah. Sekarang ini, kalian mau membantu aku mencari pelakunya atau tidak? Kalau mau, sekarang ini juga kita berangkat. Kalau tidak, malam ini juga kalian pulang. Kita kan sudah janji sehidup semati. Kesusahanmu, kesusahan kita juga. Dan kami tidak akan meninggalkan kamu, Gopala. Tugas dari Mak Lampir dan Letnan Fui, tugas kita juga. Iya, ayo. Sontoloyo, kemana orang itu larinya? Sementara itu Puspita sedang berjalan. Tiba-tiba mendengar suara. Berapa orang semuanya? 2. Salah satunya anaknya Gopala. Wah, gawat. Ternyata mereka sudah mengetahui kalau aku yang melakukannya. Puspita! Puspita! Nitiol memanggil-manggil. Nyi, mereka telah mengetahui kalau aku yang membakar gudang senjata itu. Bukan hanya kamu, aku juga. Tapi, dari mana mereka tahu? Aku tidak mengerti, tapi ayahmu, Kempul dan Dorong tahu kalau aku dan kamu pelakunya. Sekarang kita mau kemana? Kita temui Dewi Racun di penginapan Kimangun, ya? Tidak ada, Pak. Ki, di luar ada penjual kembang. Apa Aki mau beli? Iya, tapi jangan sekarang. Tanahnya masih berbatu. Harus aku keluarkan dulu. Dia tanya, apa temannya menginap di sini? Benar. Sekarang kawannya sedang ke pasar. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu, biar nanti saya sampaikan. Bilang tidak usah khawatir. Pasti beli. Iya, Ki. Kimangun menggunakan bahasa sandi. Siapa dia? Pegawai saya. Oh, ada? Tidak, bukan di sini menginapnya. Tapi ini satu-satunya penginapan di sini. Mungkin mereka menginap di rumah-rumah rakyat, Komandan. Ayo, kita geledah rumah-rumah rakyat. Para serdadu meninggalkan penginapan. Nitiol! Nyi! Nitiol! Penghubung itu memanggil-manggil Nitiol. Aku di sini. Ada apa, Nyi? Kok pindah tempat?
Tadi para company lewat, makanya aku ngumpet. Kamu kemana saja? Mampir ke rumah orang-orang kita supaya barang-barang yang mencurigakan disembunyikan. Takut ada penggeledahan. Kabarnya Kimangun bagaimana? Aman, Dewi Racun dan yang lainnya sedang keluar. Keluar? Untuk apa? Tentunya bersembunyi, Nyi. Mahesa juga? Tidak kecuali. Kimangun pesan kita semua tidak usah khawatir. Semuanya pasti beres. Tapi aku ingin segera bertemu dengan Mahesa. Sabar, tidak lama lagi kok. Tampak seorang perempuan disiksa company. Jangan. Tapi perempuan itu dianiaya seenak perutnya, Nyi. Mereka memancing kita agar kita keluar. Jangan terpancing. Silahkan masuk, Nyai. Silahkan. Ono. Dewi Racun dan yang lain sampai di penginapan. Ya, Ki. Tolong antar tamu kita ke kamarnya ya. Silahkan. Rumah rakyat diajak-ajak company, Ki. Tapi mereka tidak diapa-apakan, kan? Sepertinya tidak. Kalau tidak, jangan jadi pikiran. Mereka memang sedang mencari orang yang dicurigai membakar gudang senjata. Rupanya pekerjaan orang-orangmu berhasil, Ki. Ya, mereka sudah keluar. Tapi aku dengar mereka harus membayar mahal keberhasilan itu. Maksudmu? Mereka ada yang gugur. Gugur? Belum jelas. Kita tunggu saja. Mereka pasti datang. Itu dia. Siapa? Yang kita tunggu. Masuk. Silakan masuk, Nyi. Iya. Nyi Tiol dan Puspita masuk, lantas melapor. Waduh, ketiwasan, Ki. Ada apa? Mana yang lain? Gugur, Ki. Yang selamat hanya kami berdua. Yang lain semuanya dibantai habis. Dibantai siapa? Mahesa, aku mau bicara. Silahkan. Paham yang dimaksud Nitil tadi, banyak Nyai? orang. Ayo. Puspita menarik tangan Mahesa dan mereka meninggalkan tempat itu. Mana Mahesa? Ditarik keluar oleh Puspita, Guru. Apa perlu dia saya kasih pelajaran? Supaya dia tahu caranya bersopan santun. Benar, Guru. Kalau tidak, dia akan semakin kurang ajar. Setuju, Guru. Tidak perlu Guru bertindak. Cukup kami bertiga yang akan memberikan ajaran tata krama kepadanya. Ngomong apa kalian? Ketika murid itu Biarlah tidak Puspita mencurahkan senang, hatinya dengan perasaannya sendiri. Dia telah membuktikan tekad hatinya dengan cintanya. Cinta? Puspita telah membuktikan tekad cintanya. Jangan pura-pura. Kalian tahu sendiri Puspita masuk sarang macan dengan mengobrak-abrik tempatnya lalu membakar gudang senjata demi cintanya kepada Mahesa. Aku tahu kalian juga menginginkan Mahesa. Tapi tekad kalian kosong karena kalian tidak pernah membuktikan apa-apa. Menyebalkan. Kalian seperti bukan muridku saja. Dewi Racun marah melihat sikap ketiga muridnya terhadap ulah Puspita. Melihat hal itu, Bondan tertawa geli. Ada cinta di dalam kantong. Apa maksudmu? Omong kosong di dada bolong, buntutnya bohong. Tambah ngaco. Kamu sebenarnya mau ngomong apa sih? Iya, katakan. Sebenarnya mau ngomong apa? Betul, kalian bertiga mencintai Mahesa. Siapa bilang? Dewi Racun. Jangan percaya omongan ngawur itu. Itu omongan orang yang sedang marah. Iya, kami bertiga tidak mencintai Mahesa. Dia hanya kawan biasa. Jadi kalau guru bicara cinta, jangan dihubungkan dengan kami. Nah, itulah yang aku maksud dengan omong kosong di dada bolong, buntutnya bohong. Itu lagi. Apa sih maksudnya? Apa ya? Pikir sajalah sendiri. Bondan tidak menanggapi dan meninggalkan mereka. Tahu nggak? Aku tidak merasa takut setiap teringat kamu.
Dan aku membakar gudang-gudang itu dan kompeni-kompeni itu seperti kebakaran jenggot. Puspita menceritakan pengalamannya. Ganteng, kamu tampan. Aku bagaimana? Cantik. Kamu lucu. Melamun. Dasar keturunan tidak tahu malu. Kita semua kan tahu siapa dia. Anak Gopala, murid Mak Lampir. Kita harus mengingatkan pada Mahesa supaya tidak terpengaruh oleh Puspita. Jangan. Tak baik mengganggu orang yang sedang mengobrol. Ngobrol apaan? Masa ngobrol kayak gitu? Ngobrolnya orang tidak waras. Jangan bilang begitu. Puspita itu sekarang bukan siapa-siapa lagi. Tapi sudah termasuk orang kita. Mereka semakin kesal. Kamu makan yang banyak ya. Sementara itu, di rumah Kisroto, mantan Demang Turi. Habis makan minum ya. Bu, lihat Bu. 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 Sini, sini, sini. Dengan wajah sangar, tiga lelaki ini menagih hutang. Hei, mana? Bayar! Saya minta waktu. Besok pasti saya bayar. Tarsok. Kalau ditagih selalu saja bilang besok. Besok saya bayar. Hutangmu sudah segunung. Kamu tidak akan mampu untuk membayar. Sawah saya belum panen. Sawahmu. Supan, ambil sapinya. Jangan ambil sapi saya. Jangan. Apa kamu? Aduh. Siapa yang berani main-main? Keluar! Bagus Sajiwo dan Rindi Antika mendatangi ketiga penagih hutang itu. Lepaskan sapi itu. Pinggir. Sudah memukul dengan pengecut. Sekarang main perintah. Rindi pun lantas menyambut serangan yang tidak main-main itu. Dalam gebrakan awal, gadis ini berhasil menghantam lawan-lawannya. Melihat dua kawannya tak berdaya, dia pun meloncat dan menyerang Rindi Antika. Dan ternyata dalam beberapa jurus saja dia dihajar habis-habisan oleh gadis pendekar itu. Mereka pun lantas kabur. Rindi. Sunyoto, anaknya Demang Suroto yang pernah aku hajar karena membangkang tidak mau bayar upeti. Benar, Nyai Demang. Kurang ngajar. Dia benar-benar mau menyingkirkan aku dengan menyewa 3 orang pendekar. Tangkap Sunyoto. Bawa dia ke sini, ke hadapanku. Aku gantung dia di alun-alun. Baik, Nyai Demang. Nyai Demang marah besar dan memerintah supaya Sunyoto ditangkap dan mereka beramai-ramai berangkat. Sunyoto, keluar! Kau dipanggil Nyai Demang. Ini jawabanku. Sunyoto menjawab dengan menghunus pedang. Dan pertarungan berlangsung dengan serunya.
Ternyata Sunyoto bisa mengatasi serangan orang-orangnya Nyai Demang. Melihat sepak terjang Sunyoto, pimpinan meneriakkan aba-aba kabur. Beberapa saat kemudian, Sunyoto ditemani Bagus dan Rindi Antika bersama penduduk Kademangan Turi mendatangi rumah Nyai Demang. Dia mungkin sudah lari. Karena tidak ada jawaban, Sunyoto dan beberapa orang masuk ke rumah itu. Kosong. Nyai Demang si penindas itu sudah kabur. Penduduk bersorak gembira setelah tahu Nyai Demang yang kejam itu kabur. Hanya berdua, Rindi Antika dan Bagus Sajiwo. Benar, Guru. Tapi karena mereka didukung oleh seluruh rakyat Kademangan Turi, terpaksa saya harus mundur. Karena tidak mungkin saya bisa melawan rakyat yang begitu banyak. Lampir marah. Lalu saja Rindi Antika dan Bagus Sajiwo mencampuri kepentinganku. Hah. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.